dengan tema mengelola keuangan rumah tangga, apa peran istri menurut Islam, yang akan disampaikan oleh Ibu Cesar Marga Putri. Mari kita simak bersama-sama, dan selanjutnya apakah akan langsung diskusi atau akan dibuka sesi pertanyaan seperti itu, Bu Cesar? Nanti materi dulu, terus terakhir pertanyaan seperti biasa. Oh ya, berarti karena ini waktunya mepet atau memang berdekatan dengan waktu buka puasa, jadi mungkin 5 menit ya Bu Cesar sebelum buka puasa, sesi tanya jawab seperti itu. Ya, insya Allah. Oke, mari Bu Cesar kita persilahkan. Waktu yang tepat. Siap, Mbak. Apakah kelihatan? Kelihatan. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita pada sore hari ini bisa bertemu secara virtual dalam acara pengajian menjelang buka puasa. Sebenarnya saya mau sharing ini dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Nanti mungkin ada yang lebih expert, kita bisa diskusi. Saya mengambil tema mengenai mengelola keuangan rumah tangga, apa peran istri menurut Islam. Alhamdulillah, insya Allah semua sudah menikah, sehingga nanti bisa diimplementasikan atau diajarkan ke istrinya. Dan hanya sedikit yang belum, dan akan mungkin ya, jadi nanti bisa dicatat untuk nanti diajarkan ke calon istrinya, mungkin seperti itu. Nah, langsung masuk ke materi saja. Sebelum kita nanti akan membahas apa itu pengelolaan keuangan rumah tangga dan peran istri, maka kita harus memahami dulu bahwa ternyata rezeki itu sebenarnya sudah dijamin. Allah sudah menjamin makhluknya yang ada di bumi ini rezekinya. Jadi tidak usah khawatir, gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bilang, kok rezeki saya sedikit, rezeki dia banyak. Allah sudah memahami sifat-sifat hambanya, sehingga tahu berapa takaran masing-masing hamba itu. Siapa yang dilebihkan dan siapa yang disempitkan, gitu ya. Karena mungkin nanti jika dia dilebihkan akan sombong, gitu ya. Jika dia dikurangkan mungkin dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Kita yang menerima, kita syukuri saja. Kemudian ada sebagian yang bertanya, kalau sudah dijamin, kenapa kita harus bekerja? Mungkin ada sebagian yang bertanya seperti itu. Ya, karena memang kodratnya manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang harus melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan, gitu ya. Makanya di surat Al-Mulk 15 juga dikatakan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah, gitu ya, mudah dijelajahi. Maka kita itu diperintahkan untuk menjelajahi seluruh dunia, gitu ya, untuk mencari atau untuk menemukan rezeki itu, gitu ya, tidak yang langsung kita diam datang begitu saja. Nah, sesudah kita memahami bahwa rezeki itu dijamin, kemudian besarnya juga Allah sudah mengetahui takarannya berapa untuk si A, si B, kemudian kita tidak hanya berpangku tangan, maka kita masuk ke apa nanti yang akan kita kelola. Ya, kita kelola adalah nafkah. Yang kita kelola adalah nafkah. Nafkah itu apa? Nafkah itu yang diberikan suami atau kepala keluarga untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, gitu kan. Nah, di surat An-Nisa 34 sudah disebutkan, kaum laki-laki itu adalah pengayom bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki dan sebagian yang lain wanita. Karena memang laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi memang di sini laki-laki itu yang wajib memberikan nafkah, gitu ya. Mungkin yang sudah menikah kita akan tahu, oh kewajiban seorang suami itu memang memberikan nafkah, gitu ya. Begitu juga apa yang disampaikan Rasulullah ketika putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan Ali itu
berwasiat, engkau berkewajiban bekerja dan berusaha, sedangkan ia berkewajiban mengurus atau memanage rumah tangga. Artinya memang suami itu sudah digariskan memberikan nafkah, sedangkan istri itu mengelola nafkah dari suami tersebut. Walaupun ini tidak pakem ya, kamu yang bekerja, aku di rumah gitu. Tidak. Ini bisa saling bantu-membantu. Jika memang suami itu tidak mampu atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan gitu ya, istri boleh gitu ikut bekerja. Atau jika istri itu tidak sanggup untuk memanage keuangan dalam rumah tangga, ya suami boleh ikut memanage itu atau mengelola itu gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh hadis Rasul Ibnu Majah. Janganlah kamu bebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan apabila kamu telah membebani mereka di luar kemampuan, maka bantulah mereka. Ya, ini jelas ya. Kalau kita membebani misalnya suami kita dengan tuntutan yang melebihi kemampuannya, ya kita wajib juga atau kita boleh membantu gitu ya, supaya suami tidak terlalu berat. Begitu juga misalnya suami menuntut istri untuk mengelola dengan baik gitu ya. Sedangkan istri juga memiliki kewajiban lain, mengurus anak dan lain-lain, sehingga mungkin tidak sanggup secara baik mengurus atau mengelola, suami boleh membantu. Sehingga beban itu lebih ringan, baik dari segi suami maupun dari segi istri. Itu. Sesudah kita paham peran masing-masing, kalau yang sudah menikah biasanya paham ya ini, oh hak dan kewajiban masing-masing itu udah ada di buku nikah. Gitu kan biasanya. Nanti kalau yang belum bisa pinjam punyanya temannya gitu, supaya nanti tahu, oh ternyata, oh ini toh, gitu. Ternyata kewajiban laki-laki itu mudah, kenapa harus takut? Tancap gitu ya, menikah secepatnya gitu. Begitu juga yang perempuan, oh ternyata memanage rumah tangga itu mudah, kenapa saya takut gitu kan ya, seperti itu. Oke. Kemudian sesudah kita tahu bahwa nafkah itu oleh siapa, kemudian yang berkewajiban mengelola itu siapa, maka kita akan masuk landasan utama dalam manajemen keuangan keluarga. Nah, landasan utamanya apa? Ingat bahwa kita harus yakin rezeki itu dari Allah, sehingga kita harus bekerja dan berusaha untuk niatan memenuhi keluarga agar dapat beribadah. Karena kita tahu bahwa tujuan orang hidup di dunia itu sebenarnya apa toh? Ya nanti. Apa Mas? Apa Mas Anas? Beribadah. Nah, betul. Beribadah. Beribadah yang nanti akan kita panen ketika kita sudah di zona yang berbeda, yaitu sesudah kehidupan sesudah kematian gitu ya, nanti akan kita panen. Jadi kita itu kalau mau jujur hidup di dunia ini hanya menunggu waktu saja. Tapi ketika menunggu waktu itu kita diperintahkan untuk berbuat yang baik, berbuat yang bermanfaat gitu ya. Itu kalau semakin tua kita semakin sadar seperti itu. Tapi kalau dulu gitu mungkin waktu kita masih remaja ya hidup itu happy gitu ya, melakukan segala sesuatu yang bikin kita senang. Tapi makin kesini makin takut, oh ternyata kita hidup ini tujuannya itu toh, apalagi ketika pandemi gitu kan, bahwa wah waktu itu sangat pendek ya, kabar meninggal orang banyak banget, wah saku kita apa ya, saku kita ini yang kita lakukan setiap hari ini seharusnya seperti itu gitu ya, makanya kita saling mengingatkan. Saya pun juga harus belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin sudah banyak makan garam kehidupan ini gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa landasan utama dalam manajemen keluarga itu adalah untuk beribadah gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup untuk ibadah gitu, maka ada implikasi yang muncul atas landasan tersebut gitu ya. Apa kira-kira? Kalau kita tahu bahwa memenuhi kebutuhan hidup itu agar bisa beribadah gitu, sehingga implikasinya kira-kira apa? Implikasinya adalah harta atau nafkah yang kita peroleh atau yang kita berikan ke keluarga itu adalah nafkah yang halal gitu. Nggak mungkin kita itu memberikan nafkah atau uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tujuannya untuk ibadah berasal dari harta yang haram gitu ya. Seperti itu.
Karena apa? Segala sesuatu yang dari yang haram itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Walaupun itu untuk sedekah atau untuk segala sesuatu perbuatan yang baik. Sama saja. Daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan bertambah kecuali neraka lebih pantas baginya. Gitu ya. Makanya ada beberapa ya, misalnya korupsi untuk bangun masjid nggak akan diterima. Korupsi untuk nyantunin fakir miskin ya akan diterima. Jelas ini hadis Tirmizi sama hadis Ahmad gitu ya. Yang hadis Ahmad ini malah dijelaskan sekali, tidaklah ia menyisihkan dari penghasilan haram itu kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dan kejelekan, tetapi menghapus kejelekan itu dengan kebaikan, gitu ya. Itu. Harta yang haram itu seperti apa? Kadang kita merasa, kadang merasa, oh saya nggak mengajar sebagai dosen, pasti halal, belum tentu gitu ya, belum tentu gitu. Yang haram itu biasanya kerjanya di sekitaran uang, bisa korupsi, belum tentu. Kadang ketika misalnya nih, saya kurang tahu, tapi kadang saya berpikir, korupsi waktu mengajar, tidak mengajar, kemudian misalnya memberikan tugas, sering memberikan tugas, padahal memberikan tugas itu dihitung untuk SKS, padahal gaji kita dihitung per SKS kita mengajar, maka bisa juga harta penghasilan itu menjadi tidak berkah gitu kan. Itu kadang yang membuat kita takut, oh iya ya, kalau kita runut sedetail itu, kadang kita akan takut gitu kan. Nah, jadi jangan dikira, wah saya aman nih, ngajar pasti halal ya, belum tentu gitu ya. Makanya harus hati-hati terkait hal ini. Gitu. Bu, mungkin halal tapi nggak toib kali ya Bu. Maksudnya dapat duit tapi lebih nggak toib. Maksudnya nggak berkah. Halal, tapi dia tidak belum dibersihkan. Pakai dengan baik gitu loh. Kayaknya gitu mungkin maksudnya. Iya, bisa juga ada yang berpendapat seperti itu Mbak Faiza. Cuman ya untuk kehati-hatian ya, kadang ada dikatakan korupsi waktu. Padahal secara istilah korupsi saja sudah mencuri. Kemarin siapa yang ngasih istilah? Jangan dilabeli korupsi, tapi dia pencuri. Artinya yang diperoleh dari mencuri itu halal atau haram? Jelas haram, ya kan? Iya, jelas haram. Kemarin saya baru membuat kuesioner untuk penelitian. Saya mengadopsi dari penelitiannya seseorang tentang persepsi korupsi. Ada satu poin yang menggelitik saya paling bawah tentang aparatur negara. Aparatur desa. Apakah aparatur di desa Anda sering datang telat atau pulang lebih cepat tanpa alasan yang bisa diterima? Itu masuk poin persepsi korupsi. Nah, secara tidak langsung ketika melakukan korupsi waktu dianggap korupsi, berarti apa yang kita peroleh dari itu bisa juga dianggap sebagai mencuri seperti itu. Tapi ya memang nggak terlalu pakem seperti itu, tapi untuk kehati-hatian saja ya gitu. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke prinsip-prinsip mengelola keuangan rumah tangga. Saya bagi prinsip-prinsip keuangan pengelola rumah tangga, mengelola keuangan rumah tangga ini menjadi 4. Yang pertama adalah menghitung pendapatan pasti. Kedua, menentukan prioritas pengeluaran. Ketiga, seimbang dalam pendapatan dan pengeluaran. Keempat, membuat tujuan keuangan. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang untuk mengelola keuangan rumah tangga, gitu ya. Kita masuk dulu. Menghitung pendapatan yang pasti, gitu. Menghitung pendapatan pasti atau tetap baik berasal dari suami maupun istri, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai dosen, kira-kira pendapatan tetapnya itu berupa apa? Gaji bulanan. Gaji pokok. Gaji pokok. Terus ada lagi nggak? SKP. SKP. Ya, itu ya oke, terima kasih. Gaji pokok betul. Kedua adalah gaji variabel yang dihitung dari minimal SKS yang diwajibkan oleh Dikti untuk dosen mengajar.
Misalnya kita 12 SKS, ya 12 SKS itu gaji variabel dari 12 SKS itu. Jangan menghitung lebih. Ada dari kita mungkin sampai 25 SKS masing-masing. Nah, kita lihat dari sini kan kita bisa melihat, jangan menghitung yang tidak pasti kita terima setiap semesternya. 12 SKS itu yang pasti, gitu ya. Sama gaji pokok. SKP kalau dalam kurun waktu setahun itu pasti ya itu, tapi tahun depan belum tentu. Misalnya nanti akan saya sebutkan contohnya di belakang kenapa kita tidak boleh menghitung sesuatu yang belum pasti. Nah, mengapa kita harus dihitung di awal? Kenapa gaji itu harus kita hitung di awal? Karena gaji yang pasti ini yang akan kita kelola nantinya, gitu ya, yang akan kita kelola nantinya dalam sebuah rumah tangga itu, gitu ya. Jadi yang pasti aja yang kita kelola, jangan mengelola yang tidak pasti, gitu ya. Karena nanti akan berakibat apa? Bisa besar pasak daripada tiang, seperti itu. Tapi nanti saya jelaskan di belakang. Itu pendapatan yang pasti. Kalau kita mau selamat, mau aman, yang pasti saja, gitu ya. Selebihnya ada yang variabel, alhamdulillah nanti bisa masuk ke pos-pos yang lain yang untuk tabungan, investasi atau apa, gitu ya. Kalau sudah menentukan pendapatan yang pasti, kita menentukan prioritas pengeluaran. Nah, prioritas pengeluaran saya bagi menjadi 4. Zakat, hari ini bukan zakat atau sedekah, tapi zakat dan atau sedekah. Pengeluaran untuk zakat dan sedekah, atau zakat saja atau sedekah saja. Ya. Kedua untuk tabungan, ketiga untuk utang, keempat untuk belanja kebutuhan. Urutan saya seperti ini, tetapi mungkin ada yang diurutkan lain, monggo. Kenapa zakat dan sedekah itu saya taruh paling atas? Karena tadi kita hidup untuk ibadah. Kadang kalau ini dikasih paling bawah, ujung-ujungnya nggak dapat porsi, gitu ya. Nggak dapat porsi walaupun hanya Rp1, gitu, karena udah habis. Habis itu maksudnya apa? Ya karena kita udah utang. Kalau udah utang, udah nggak bisa saya sedekah karena udah habis, gitu ya. Zakat dan sedekah ini adalah kebutuhan kita sebagai Muslim. Karena nanti ini yang akan menjadi bekal kita ketika di hari kemudian, di dunia yang lain, gitu ya. Kalau yang tabungan, yang kita konsumsi, yang kita nikmati, itu akan kita tinggal. Tapi zakat dan sedekah ini yang selalu melekat ke kita, gitu ya. Oke, satu persatu akan kita breakdown lagi. Apa itu zakat, tabungan, utang, dan lain-lain dalam perspektif pengelolaan. Zakat dan sedekah. Kira-kira, sudahkah? Kita jawab sendiri-sendiri aja. Sudahkah kita menyisihkan pendapatan kita untuk sedekah? Sudah belum? Kalau saya kadang berpikir, jujur saja, untuk ini sedekah sekian, tidak pasti seperti itu. Tapi dulu ada konsep zakat profesi, ada yang pernah dengar zakat profesi? Ada yang bilang 2,5%. Nah, saya ngikutin itu. Saya anggap misalnya gaji saya 3 juta, gitu ya, 2,5% dari 3 juta ini saya anggap zakat profesi. Artinya sekitar berapa itu? 2,5, 3, 75.000, dikit ya, 75.000 itu zakat profesi, gitu. Tetapi saya sempat diskusi dengan teman yang kuliah di Madinah, beliau bilang sebenarnya zakat profesi itu tidak ada, Mbak. Yang ada zakat mal itu harus dihitung 1 tahun atau 1 tahun dan memenuhi nisab sekitar 85 gram emas. Nanti dipotong 25%-nya atau besarnya zakat 25%-nya. Nah, terus yang saya keluarkan setiap bulan 2,5% itu seperti apa? Itu dianggap sebagai sedekah, gitu ya. Sebagai sedekah, bukan zakat mal, gitu. Oh, seperti itu. Ya, kalau seperti itu ya tidak ada yang rugi bagi saya bahwa 2,5% zakat itu sekarang saya anggap sebagai sedekah. Berarti nanti akhir tahun itu saya harus melakukan zakat mal lagi jika harta saya masih senilai minimal 85 gram emas, gitu ya. Seperti itu. Kenapa kita harus melakukan zakat atau sedekah? Karena pada harta kita itu memang ada hak orang miskin,
baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Nah, itu Azaria 19 jelas ya. Dalam harta kita itu ada hak mereka walaupun mereka meminta atau tidak meminta gitu. Nah, yang meminta itu yang seperti apa ya? Yang terang-terangan minta bantuan, yang terang-terangan datang ke kita. Sedangkan yang tidak meminta itu siapa? Ya tetangga kita. Kadang kita punya tetangga yang miskin, mereka diam saja, tetapi kemudian kita melihat mereka tidak layak dalam kehidupannya, tidak layak, sedangkan kita kalau bersyukur sudah cukup gitu ya. Maka kita alokasikan setiap bulan itu untuk mereka, entah itu dalam bentuk sembako, entah itu dalam uang cash gitu ya. Buang kayu. Jadi buang kayu udah sama mamaku loh. Nah, kalau di sini memang saya tadi tidak bilang, saya tidak pernah menaruh berapa persennya, tetapi saya lebih yang tadi 2,5% sama kalau bisa ya ini loh butuh, ya sudah dikasih berapa paket sembako misalnya. Ini bukan pamer atau apa, tapi mungkin kita bisa nanti diskusi, atau misalnya oh dia loh kalau paket sembako itu tidak fleksibel, ya udah dikasih uang cash, misalnya 10 orang tetangga kita. Kemudian karena saya masih hidup di desa ketika sama orang tua, jadi mungkin lebih banyak. Sedangkan kalau di kota seperti Pak Asdi atau Mbak Faiza itu mau ke siapa yang dikasih Bu, kayak udah kaya semua, bisa lewat lazismu atau siapa gitu kan, seperti itu. Nah, selain itu saya itu selama di Spanyol itu entah saya sendiri, kayak Mbak Faiza mengalami juga ya Mbak Faiza, di sini itu peminta-minta banyak banget, banyak sekali gitu kan, yang kadang di luar persepsi kita, prediksi kita. Kalau misalnya di dalam metro itu biasa, tapi saya pernah didatangi yang tiba-tiba datang, ibu saya minta 1,3 euro. Itu di depan saya juga shock. Itu dia nunggu saya ketika saya mengajak anak saya beli permen di sebuah store gitu ya, tapi store-nya kecil gitu. Dia nunggu saya kasih 1,5, dia minta 1,3. Saya kasih 1,3 terus dia pergi dengan menjawab tidak. Itu bukan sekali saya merasakan seperti itu, beberapa kali ada orang negro, ada orang dan datang dengan jelas meminta. Kemudian saya sempat berpikir kenapa mereka datang kepada saya. Kemudian suami saya bilang, mungkin orang jilbaban itu sudah di stereotip adalah orang-orang yang dermawan gitu kan. Bener nggak? Mbak Faiza juga ngalami, Bu, saya itu selalu menyiapkan uang karena banyak yang minta. Iya, gitu kan. Alhamdulillah loh, kita dimintain daripada kita mencari-cari kadang susah. Oh iya ya, ketika hidup di Spanyol mungkin tidak wealth gitu ya di Indonesia, karena kita ini bekerja ini di sini kita hidup dengan beasiswa yang terbatas, tapi ternyata Allah menguji kita dengan keikhlasan kita di kala sempit gitu ya. Oh ya sudah, memang saatnya gitu kan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke poin menabung. Ke poin menabung. Nah, haruskah kita menabung? Kira-kira harus nggak sih? Harus, Bu. Harus. Walaupun Harus menabung itu. Sesudah kita sisihkan untuk sedekah misalnya 2,5%, berarti kita lanjut ke menabung. Berapa? Financial planner ada yang menyatakan 10%, 20%, 50%. Monggo, sesuai kemampuan finansialnya masing-masing. Atau kalaupun nggak pakai persen, saya setiap gaji saya sisihkan 100.000. Ya silahkan gitu ya. Masing-masing punya plan sendiri-sendiri gitu. Kemudian ya ini hadis Rasul Bukhari, simpanlah sebagian harta dari kamu untuk simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Jelas gitu ya. Bayangkan saja, corona ini mengajarkan kita banyak hal, ya. Salah satunya adalah kita wajib menabung atau menyisihkan uang emergensi. Bayangkan ketika kita sudah memplanning segala sesuatu mulus, ternyata pekerjaan kita tidak menghasilkan sesuai yang kita prediksi. Coba kalau tidak menabung, kita mau minta siapa? Ya kalau tetangga itu memiliki kemampuan yang lebih, akhirnya semua itu mempertahankan dirinya sendiri.
Ya ada yang lebih bisa membantu bawahnya, tetapi yang standar itu ya hidup dari tabungan itu. Sedikit-sedikit diambil, nah seperti itu. Kemudian utang, gitu ya. Utang. Nah, ini sebelum kita bicara mengelola utang, kenapa utang diprioritaskan ke nomor 3 dalam pelunasan ya? Saya akan memberikan sedikit advice atau mungkin sharing bahwa kita itu boleh berhutang dengan syarat loh. Artinya tidak butuh utang. Utang untuk apa? Ya utang untuk memenuhi kebutuhan pokok gitu ya. Sandang, papan, pangan kalau orang dulu. Kalau sekarang ya kesehatan dan pendidikan. Sandang, papan, pangan, pendidikan. Itu yang boleh kita hutang. Jangan sampai kita hutang untuk hal-hal selain itu. Apa ada, Bu? Ya ada, misalnya hutang untuk, mohon maaf ini, kredit mobil. Lah kalau nggak punya, Bu, ya dengan uang yang ada kita bisa membeli mobil yang apa? Kalau second ya second dulu gitu. Kalau misalnya cukup untuk membeli mobil baru ya mobil baru, tetapi kalau untuk membeli mobil baru nggak cukup, jangan kredit. Belikan yang cukup dulu dengan uang yang kita punya. Misalnya 60 juta, cukup Avanza second, ya udah beli Avanza second seperti itu. Karena di luar kebutuhan pokok yang kita hutang di luar kebutuhan pokok itu nantinya akan menjerat kehidupan kita. Kita nggak menjadi tidak fleksibel. Banyak contoh ketika pandemi kemudian tidak bisa membayar utang karena semua di luar dari prediksi gitu ya. Nah, terkait mengelola hutang sebelum Luca Pacioli sebagai Bapak Accounting itu menjabarkan bagaimana pencatatan, ternyata Quran itu sudah menuliskan atau mengajarkan bahwa hutang itu harus dicatat. Al-Baqarah 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaknya orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutang. Harus dicatat supaya nggak lupa, karena hutang itu nanti dibawa sampai ke alam berikutnya lagi. Kalau yang ngutangin, boleh juga menagihkan, misalnya seperti itu. Ternyata itu lebih menguntungkan bagi mereka yang berhutang gitu ya, supaya nggak lupa gitu. Sedangkan bagi kita gitu, ya untungnya uangnya balik, tapi bagi mereka meringankan beban mereka di alam berikutnya seperti itu. Nah itu ya yang saya sampaikan sampai poin utang. Kemudian sudah kita tahu prioritas zakat, kemudian prioritas tabungan, kemudian membayar utang. Yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Kebutuhan, nah ini sekarang yang harus kita penuhi terakhir dari uang yang tadi sudah kita alokasikan ke pos-pos sebelumnya. Kebutuhan primer, sekunder, kemudian tersier. Kebutuhan primer itu apa? Ada yang berpendapat kebutuhan harus dipenuhi supaya kita bisa hidup secara wajar atau ya hidup sebagai manusia gitu ya. Tetapi ada yang mendefinisikan seperti ini, kebutuhan yang harus kita penuhi supaya kita bisa beribadah secara khusyuk gitu. Kalau tanpa pangan, mungkin kita akan lapar, tidak konsentrasi beribadah. Kemudian tanpa rumah kita nggak bisa melakukan ibadah, apalagi di negara minoritas kita nggak boleh sembarangan sholat di mana-mana gitu. Tanpa sandang menutup aurat kita juga tidak bisa beribadah. Nah itu definisi dari kebutuhan primer. Sesudah kebutuhan primer terpenuhi, baru kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang harus kita penuhi supaya kita lebih bahagia, ada yang bilang gitu, lebih sejahtera gitu. Nah, misalnya apa kebutuhan sekunder ini? Kebutuhan sekunder. Mas ya, holiday. Nah, di mobil, jam, di HP, komputer, laptop. Ya, mungkin kalau di rumah sholat gitu ya Mbak, pakai kipas angin, saya bicara konteks Indonesia ya. Udah cukup, ternyata pengen lebih enak gitu, beli AC.
Terus mungkin pakai HP yang biasa. Nah, kemudian HP misalnya HP yang biasa kok untuk baca Quran gitu susah. Di-download ininya aplikasinya susah, Qurannya beli yang lebih bagus ya, seperti itu. Mobil kemarin mobilnya itu Avanza. Second, terus pengen yang lebih bagus lagi. Hanya seperti itu ya. Alphard. Ya. Terus piknik apa Mbak tadi tamasya. Orang sekarang itu memang sekarang suka tamasya. Dulu mungkin orang zaman dulu ibu-ibu kita jarang ngajak kita tamasya, di rumah cukup. Ternyata sekarang orang sekarang itu senang kemana-mana. Katanya kalau sudah keluar gitu jadi bahagia, imunnya naik. Monggo ya itu tamasya. Terakhir kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk apa namanya itu apa ya, pengakuan diri gitu ya, gengsi gitu ya. Misalnya apa, menuruti hobi mobil mewah, hobi apa, koleksi apa, kemudian pakai pakaian bermerek, barang-barang branded, itu tersier gitu ya, seperti itu. Nah, sesudah kita masuk poin prinsip yang kedua tadi, menentukan kebutuhan, pendapatan, dan kemudian prioritas kebutuhan, dan yang ketiga, seimbang dalam pendapatan dan pengeluaran. Nah, seimbang dalam pendapatan dan pengeluaran. Ini wajib seimbang. Kenapa? Kalau nggak seimbang, maka akan besar pasak daripada tiang. Ujung-ujungnya apa? Utang, gitu kan? Nah, di sini peran istri itu sangat kuat, gitu ya. Peran istri itu sangat besar. Istri tidak boleh membebani suami dengan kebutuhan di luar kemampuannya, gitu kan? Nah, kebutuhan di luar kemampuan si suami, gitu kan? Makanya sekarang itu kalau saya baca di sosial media kok banyak entah meme, entah apa yang selalu seolah-olah membuat suami itu membahagiakan istri dengan memberikan uang belanja bla 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 bla. Menurut saya hal itu gimana ya? Walaupun saya sebagai perempuan, saya malah tidak suka. Karena apa? Pertama, kasihan suami saya menjadi berat. Kedua, membuat seolah-olah mendorong perempuan untuk lebih konsumtif, untuk kebutuhan yang hedonis, dunia saja, gitu loh ya. Suami yang baik adalah yang bisa memanjakan istri. Bahagia, manja, itu level apa toh? Gitu kan? Seberapa sih manja itu, yang penting kebutuhan hidup terpenuhi, tidak kurang, itu bisa menabung, ya itu sudah cukup. Bukan terus nge-glowing ke sana, nge-glowing ke sini, nge-mall sana, nge-mall sini. Mbak, sekarang banyak glowing muka toh Mbak, dengan harga yang fantastik gitu kan, biar cantik. Kalau itu lebih banyak mudaratnya, ya pokoknya pribadi sendiri-sendiri yang bisa menilai. Ya, mana yang lebih bermanfaat, mana yang tidak, seperti itu. Need bisa ya, konsumsi Islam berbasis pada orientasi kebutuhan, need kebutuhan di samping kegunaan, sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat. Kalau nggak butuh ya jangan dibeli. Tapi perempuan itu punya sifat yang tanpa memikir kebutuhan, tuku beli gitu kan Mbak. Nah itu kadang kita kontrol gitu ya, walaupun memang kadang susah lah, ini ya bikin imun naik gitu kan. Itu justifikasi kadang. Nah, tetapi ya perlu diingat, konsumsi Islam berprinsip pada need, kebutuhan di samping utility. Sehingga hanya akan belanja yang dibutuhkan dan akan membutuhkan apa yang bermanfaat. Itu ya. Nah, sesudah tahu jangan membebani suami di luar kemampuannya, kedua mengelola keuangan dengan hemat dan sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana ya adalah membatasi diri untuk tidak hidup berlebihan. Ya, sederhana itu. Jangan berlebihan dalam hidup. Maksudnya berlebihan itu apa? Ya tadi, kalau nggak usah saya jelaskan, sederhana itu sebenarnya semua pada tahu ya. Kenapa kita tidak boleh berlebihan? Ternyata di Quran, dulu waktu kita SD mungkin kita baca Quran cuma Arabnya saja gitu ya. Ternyata ajaran dan aturan yang ada di dalamnya. Al-Furqan 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya apa?
bahwa manusia itu diharapkan membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan tetapi tidak pula kikir. Kedua, Al-Isra 26-27, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Terakhir Al-A'raf 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Artinya kita itu sebenarnya cukup kok diperintahkan untuk memakai sesuatu yang indah, tetapi nggak berlebihan, nggak harus bermerek. Yang penting sudah menutup aurat, kemudian pantas, baik gitu ya. Tetapi tidak harus bermerek yang mahal gitu ya. Nah, di sini saya akan membedakan apa itu kikir atau pelit dan hemat atau ngirit gitu ya. Karena saya pernah ada orang bilangin orang lain gini, kok kayak pelit toh. Pelit. Tetapi saya lihat dia tidak pelit, tetapi lebih ke ngirit. Apa bedanya di sini? Kikir atau pelit adalah ketika kita enggan membelanjakan uang kita untuk orang lain. Sedangkan ngirit adalah ketika kita membelanjakan uang kita seminimal mungkin untuk diri kita, untuk hidup sederhana gitu ya. Kalau ada seseorang itu yang membelanjakan untuk dirinya itu sedikit, sederhana, ngirit, kemudian dia berikan kelebihan uang yang dia miliki untuk membantu orang lain, itu bukan pelit dia, tapi dia hemat, ngirit gitu ya. Tetapi kebalikannya, jika orang itu kemudian untuk dirinya berlebih-lebihan atau ya berlebih-lebihan gitu ya, kemudian untuk orang lain itu ngirit, pelit gitu ya. Kikir atau pelit, nah itu beda. Dimintain orang nggak ngasih, tetapi dia misalnya makan berlebih-lebihan gitu ya. Makan berlebih-lebihan itu sebenarnya ya bisa makan di mana-mana, di mall, di mana, tetapi ketika dimintai bantuan bangun masjid misalnya, wah berat rasanya. Padahal makan di mall seporsi 100.000, ketika dimintai bantuan kok berat gitu kan. Nah, ini bahan introspeksi semua, termasuk saya juga gitu ya, karena memanage antara hemat dan kikir ini perlu proses yang agak lama gitu ya. Nah, ada cerita yang ya. Nah, saya punya teman seprodi gitu ya. Bagus sekali beliau, yang saya rasakan beliau itu sangat sederhana sekali. Tetapi beliau punya anak asuh gitu ya. Saya sering bercerita kebetulan qadratullah dia punya anak asuh, saya juga punya anak asuh, walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak gitu ya, bukan tidak banyak, cuma 2 kalau beliau kurang tahu. Saya sering berguru menanyakan gitu kan. Nah, hidupnya sederhana sekali, bahkan kalau mau punya mobil pun nggak pernah dipakai ke kantor gitu. Merasakan bahwa enak naik motor, tetapi menyekolahkan menyekolahkan sampai kuliah, kemudian kalau saya mintain bantuan karena saya sering didapuk untuk sebagai orang yang mintain bantuan masjid-masjid itu, Mbak minta tolong ya, ini ada proposal dimintakan temannya dosen-dosen itu. Setiap saya mintain bantuan dan mengirim rekening ke panitia pembangunan masjid misalnya seperti itu, saya bilang terima kasih, apa yang beliau ucapkan? Bukan terima kasih kembali, tetapi saya yang terima kasih Mbak karena sudah diberi kesempatan untuk bersedekah. Karena sedekah ini ada kebutuhan kita gitu ya. Gitu. Bukan kebutuhan orang yang minta gitu, tapi kebutuhan kita. Untung ada yang ngasih peluang sedekah. Di bulan puasa ini ternyata orang berlomba-lomba. Kemarin saya sempat WA teman saya, Pak, masih ada kebutuhan ini enggak buka puasa untuk pondok yatim? Mohon maaf Bu, sudah penuh, semua sudah terpenuhi. Kalau Ibu mau nanti dialokasikan ke kalau malam puasa sahur. Bukan, Mbak yang nginap di masjid itu itikaf. Itikaf. Bu Cesar, 1 menit lagi ya Bu Cesar. Berapa? 1 menit lagi ya. Oh ya, shoot, saya langsung. Ya, ini yang terakhir, membuat tujuan keuangan. Nah, membuat tujuan keuangan ini perlu gitu ya. Apa tujuan keuangan? Tujuan yang berhubungan dengan keuangan.
atau material atau penghasilan yang kita miliki. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah kita mampu atau kita memiliki target untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini adalah tujuan yang kita persiapkan dari sekarang untuk nantinya. Misalnya apa? Ketika ya seperti pandemi seperti ini, ketika anak sekolah nanti kita tidak kesusahan membayar dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata di hadis Rasul ini tuh ada, gitu ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang mencari penghasilan dengan baik, yang halal tadi saya sebutkan, membelanjakan harta secara hemat dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan di saat kekurangan, gitu ya. Nah, pas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat gitu ya. Silahkan Mbak Putri untuk sesi berikutnya. Terima kasih Bu Cesar. Pemaparannya sangat menarik ya untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari. Karena saya juga ibu rumah tangga. Prioritas itu penting banget. Karena kita hidup saat ini saja, tapi untuk jangka panjang dan kita juga apalagi kalau udah punya anak ya, itu sangat terasa sekali. Jadi sedikit saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Cesar, yaitu manajemen keuangan keluarga landasannya itu bahwa kita sebagai umat muslim meyakini bahwa rezeki itu sudah dibagi-bagi dan sudah ada porsinya masing-masing. Dan untuk penyemangat motivasi kita untuk mencapai rezeki itu adalah sebagai bagian dari ibadah, dan landasannya yaitu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Sedangkan untuk lebih spesifik lagi, sesuai dengan tema yang diangkat, peran istri dalam rumah tangga yaitu untuk mengelola rezeki yang halal tersebut, walaupun kita dapat bekerja sama, saling bantu-membantu dengan suami untuk saling mendapatkan rezeki yang halal tersebut. Nah, untuk sesi yang kedua ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Di sini disampaikan oleh Mas Idam dan Mas Idam juga mengangkat tangannya. Apakah Mas Idam mau menyampaikannya langsung atau kita bacakan? Mungkin disampaikan langsung aja ya. Silakan monggo Mas Idam. Sepertinya saya belum menulis ya kayaknya. Oh, yang dari PCM Spanyol ini siapa ya? Oh, itu Mbak Faiza. Oh, Mbak Faiza. Oh, maaf. Bukan saya, serius bukan. Oh, bukan. Bukan, Oke, aku kalau nggak gitu. pakai itu. Aku pakai akun pribadi, Bang Idam tuh. Oh, kalau gitu gimana kalau dibacakan dulu karena dia udah nulis tadi, Mas. Oh iya, monggo. Gak apa ya. Selanjutnya habis itu Mas Idam. Jadi gini, ada pertanyaan menarik di sini sih akunnya PCM Spanyol. Sangat menarik sekali terkait konsep yakin bahwa rezeki dari Allah. Mohon pencerahan bagaimana mereduksi pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan nafsu yang cenderung melemahkan konsep keyakinan bahwa rezeki dari Allah yang Maha Kaya. Monggo Bu Cesar untuk dijawab atau akan ditampung dulu pertanyaannya. Langsung saja Mbak Putri. Oke, monggo. Pertanyaannya ya. Ya, sebentar. Ada. Sangat menarik sekali terhadap konsep yakin bahwa rezeki dari Allah. Mohon pencerahan bagaimana mereduksi pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan nafsu yang cenderung melemahkan konsep keyakinan bahwa rezeki dari Allah yang Maha Kaya. Berarti ini pertanyaannya, ada ketidakyakinan bahwa Allah itu belum menjamin rezeki itu. Seperti itu atau gimana? Sehingga akhirnya melemahkan pikiran kita gitu ya. Betul ya, seperti itu ya? Iya. Kayaknya iya seperti itu, tapi di lain pihak mungkin kita ketika kita waktu down mungkin kita juga harus yakin bahwa Allah itu Maha Kaya. Tapi ketika mungkin ada tahapan hidup yang kita bisa mengimplementasikan kayak gitu loh, Bu Cesar. Monggo Bu Cesar. Iya. Pengetahuan agama saya memang tidak sekuat mungkin Mas Pak Ketua yang memang pernah sekolah di bidang Islam ya. Cuman berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya perasaan ketakutan atas rezeki kita cukup atau tidak gitu ya.
Itu, mohon maaf ini anaknya ikut. Ya, bagus. Ya, jadi sebenarnya pikiran itu saya pun mengalami gitu ya. Ketika ada ketakutan bahwa cukup enggak ya? Apakah benar Allah itu menjamin rezeki kita? Sehingga kita berusaha untuk, kalau saya ya, pengen buka usaha ini, pengen buka usaha itu gitu ya, yang nanti akan menambah gitu wealth kita gitu ya, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk membantu orang lain. Tetapi ada tahapan ketika mungkin ya kita sering, kalau saya ya sering mendengarkan pengajian dari ustadz-ustadz yang kompeten gitu, misalnya Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Adi Hidayat gitu, saya merasa bahwa lebih tentram gitu. Oh iya ya, mereka beliau-beliau ini kalau kita lihat hampir semua waktunya itu dihabiskan untuk syiar agama gitu ya. Waktunya dihabiskan untuk agama gitu ya, untuk Islam gitu ya, untuk mendekatkan pada Allah gitu ya. Tetapi mereka cukup bahkan berlebih. Nah, di situ saya akan muncul, oh iya ya, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Jadi nggak perlu takut. Kenapa saya takut akan rezeki yang sudah dijamin? Terus kadang saya sering beberapa kali mungkin ya diskusi dengan suami, burung aja yang kalau kita lihat seperti itu, dia tidak pernah lapar gitu ya. Berangkat pagi, pulang sore, ada aja makan yang mereka peroleh gitu ya. Nah itu Mas. Selain itu ya pertama mendengarkan ceramah dari ustaz yang berkompeten terkait hal itu gitu ya. Kemudian mungkin lebih banyak kalau saya ya baca terjemahan Al-Qur'an, itu kadang kita menemukan treasure atau rahasia-rahasia yang belum kita pernah ungkap, bahwa hidup di dunia itu tuh hanya sekecil dari yang nanti perjalanan panjang yang akan kita temui, sehingga kenapa kita harus khawatir gitu ya. Tetapi tidak boleh juga kita terlepas gitu ya. Kita juga diperintahkan untuk berusaha seperti itu. Itu Mas yang bisa saya jawab. Menjawab tidak? Oke. Terima kasih Bu Cesar. Mungkin kalau belum agak tidak puas atau seperti apa, mungkin diskusi di lain waktu ya, karena waktunya udah mepet. Untuk selanjutnya Mas Idam, monggo silahkan Mas Idam. Terima kasih, karena waktunya mepet saya juga akan cepat. Jadi saya ingin menyoroti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Mbak, dalam perspektif menabung, mengeluarkan uang. Itu kan saya mengalami sendiri, misalnya seringkali punya perbedaan pandangan. Gitu. Nah, ini bagaimana prinsip secara teori untuk bisa melakukan check and balance. Prinsip-prinsip tadi supaya bisa diterapkan. Itu bagaimana? Karena kan pandangan kita tuh beda ya, laki-laki dan perempuan tuh. Ya misalnya hal-hal yang kecil saja kan ada efisiensi ya, kayak perempuan tuh kan biasanya ada efisiensi yang menurut saya kok luar biasa gitu ya. Ada perbedaan sedikit harga itu dikejar misalnya gitu ya. Terus itu gimana gitu untuk menyamakan itu dan nggak mesti yang perempuan masih Idam, kadang yang bapaknya itu yang lebih gitu. Oke, tapi jelas kalau saya melihat kok ada perbedaan pandangan gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk mengambil peran masing-masing antar laki-laki dan perempuan didasarkan pada perbedaan pandangan atau ya sudah paham lah ya itu maksudnya Mbak Sari. Iya. Jadi kalau saya itu masing-masing ini kontrol satu sama lainnya. Sebenarnya laki-laki itu juga ada yang seperti itu, benar kata Mbak Putri, perempuan pun juga ada, tergantung orangnya. Ada laki-laki yang boros, ada laki-laki yang irit, ada perempuan boros, ada perempuan yang irit, gitu ya. Kalau laki-laki mungkin borosnya beli elektronik, kalau perempuan beli baju atau segala sesuatu yang dipakai, gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyikapi? Nah, kalau Pak Asdi bias ini. Nah, Pak Asdi dua-duanya kayaknya. Nah,
Nah, dari situ sebenarnya masing-masing kontrol. Kalau saya laki-laki mengkontrol apa yang dilakukan istri, istri mengkontrol apa yang dilakukan suami. Kalau rumah tangga prinsipnya saya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita memang tim gitu ya. Misalnya suami pengen beli ini harganya sekian, coba diskusi. Cukup nggak uangnya? Gitu kan? Atau istri misalnya terpaut 500 tadi rupiah kemudian pindah, kadang suami itu bilang gitu, 500 saja sampai capek ke sana kemari. Bahkan 500 itu untuk keuntungan dia yang mungkin itu untuk membiayai anak-anaknya sekolah, mungkin dia penjual yang janda dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya Mas, lebih masing-masing itu memberikan kontrol. Oh, termasuk juga seperti ini. Misalnya saya pengen beli misalnya nih HP X, walaupun saya itu nggak pernah ganti HP sampai dia nggak bisa dipakai. Seperti ini kan saya sampai pecah aja nggak beli misalnya. Terus suami saya bilang, ya nanti kalau punya uang nggak beli misalnya gitu kan. Tetapi ketika punya uang, ujung-ujungnya saya yang jadi nggak ingin, sayanglah uangnya sekian bisa untuk biayai anak sekolah misalnya seperti itu. Karena saya kan membiayai anak sampai ada anak sampai kuliah deh sampai saya kadang berpikir seperti itu. Jadi akhirnya apa? Barang yang akan kita beli itu akhirnya nggak jadi kebeli karena saling mengkontrol tadi gitu ya. Nah seperti itu Mas Ida. Menjawab tidak? Ya, terima kasih Mbak Cesar. Atau juga bisa minta maaf ya kalau sudah beli. Yang penting minta maaf, walaupun tidak minta izin ya Mas. Nah itu penting itu. Kalau Lebih izin baik kan minta akhirnya maaf nggak daripada boleh minta kan? Wah, ini kayaknya pada curhat semua itu jadi. Ya, kan? Lebih baik minta maaf daripada minta izin kalau mau beli. Betul, setuju. Lebih baik terlambat daripada tidak. Oke. Ini jadi Mama Dede ini curhat semua. Wah, curhat. Besok diadain lagi sesi berikutnya ya. Oke, siap. Continue. Baik, karena sudah masuk waktu berbuka. Selamat berbuka buat teman-teman. Terus menarik sekali ya. Mungkin akan dilanjutkan di lain waktu untuk dibuka sesi selanjutnya. Oke. Jangan lupa foto ya, Mbak. Oh iya, foto. Oke, selanjutnya untuk menutup sesi ini, mari kita mengucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo silakan Mbak Faiza kalau Ayo mau semuanya tolong dibuka kameranya. Mohon untuk dibuka kameranya. Terutama yang PCM Spanyol MPKD ini yang habis bertanya, habis menghilang. Ya ini, monggo Pak Suyatno udah siap soalnya nih. Ayo semuanya udah siap? Mas Sigit udah siap? 1, 2, 3. Ayo satu lagi. PCM MPKD. PCM Spanyol ini, ayo. Oke, bentar. Mas Sigit, ayo Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Ini, aduh muncul chat jadi ketutupan. Ulangi, 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Ibu. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masak dulu. Siap. Kasihan Mas Anas, kasihan.